itu kita ada one sample t-test, yang dimana ini termasuk dari analisis perbandingan. Nah, di sini one sample t-test adalah suatu prosedur uji T untuk satu sampel, yang dimana itu merupakan rata-rata suatu variabel tunggal yang dibandingkan dengan suatu konstanta tertentu. Kemudian, one sample t-test juga digunakan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan rata-rata pada populasi atau penelitian sebelumnya dengan rata-rata data pada sampel penelitian. Kemudian, uji one sample t-test juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Nah, lalu uji one sample t-test itu merupakan bagian dari statistik parametrik, yang dimana itu merupakan asumsi dasar yang harus terpenuhi. Data penelitiannya itu harus berdistribusi normal. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini ada seorang peneliti yang membuat dugaan atau hipotesis yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa setelah melakukan self-regulated learning adalah sama dengan 75. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random 12 siswa yang telah melakukan self-regulated learning. Nah, di sini ada datanya di dalam Excel. Nah, ini ada 12 maksudnya. Ada 12 siswa. Dan ini adalah nilai rata-rata hasil belajarnya. Ada 78, 75, sampai 77. Sini merupakan nilai rata-rata siswa pada saat ujian akhir semester atau UAS. Nah, kemudian di sini ada cara analisis data. Untuk one sample t-test sendiri, itu kita yang pertama adalah melakukan uji normalitas. Itu untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa setelah melakukan self-regulated learning itu berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji one sample t-test. Nah, apabila hasilnya itu ternyata distribusi normal, maka bisa kita lanjutkan untuk melakukan one sample t-test. Yang di sini ada juga dasar keputusan uji normalitas. Apabila nilai SIC itu lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian apabila nilai SIC itu kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Mungkin kita bisa langsung ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah memasuki aplikasi SPSS. Kita klik yang variable view. Yang di bagian nama, ini kita tuliskan hasil. Kemudian bagian label itu hasil belajar. Untuk desimal itu kita 0. Kenapa jadi desimalnya 0? Karena setelah kita lihat di sini angka-angkanya itu tidak menggunakan koma di belakang. Jadi kita desimalnya 0. Kecuali di belakang angka ini ada koma, misalkan 78,5, maka desimalnya kita tulis 1. Atau 78,85, maka desimalnya kita tulis 2. Tapi kalau yang tidak ada desimalnya, maka kita tulis 0. Oke, karena di sini kita akan menguji normalitas, maka kita klik lagi yang data view. Nah, di sini kita masukkan nilai yang ada di Excel tadi. Ini kita copy.
lalu kita paste. Nah, setelah kita paste, kita masuk ke bagian analis, lalu deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, di bagian sini kita pindahkan ke dependent list, lalu kita klik yang plots. Nah, di sini kita beri tanda centang untuk yang normality, lalu kita klik continue, lalu kita klik lagi OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya untuk uji normalitas. Kita langsung saja ke bawah yang tabel nomor 3, yang test of normality. Di sini ada Kolmogorov, Smirnov, dan ada Shapiro-Wilk. Tapi kita di sini menggunakan yang Shapiro-Wilk. Mengapa? Karena jumlah yang kita teliti itu hanya ada 12 siswa, hanya ada 12 orang, yang dimana itu berada di bawah 50. Apabila jumlah data yang kita teliti itu ada di atas 50, baru kita menggunakan Kolmogorov Smirnov. Nah, di sini di Shapiro-Wilk itu nilai statistiknya ada 0,913, DF-nya itu 12, dan sig-nya itu 0,231. Nah, kita lihat di dasar keputusan uji normalitas, kalau lebih besar, kalau nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Kalau kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Sedangkan tadi itu nilainya berada di atas 0,05, yaitu 0,231. Itu kan lebih besar ya dari 0,05. Maka data ini termasuk dari data yang berdistribusi normal. Otomatis kita bisa melanjutkan lagi untuk melakukan yang namanya one sample t-test. Oke, kita lanjut lagi ke one sample t-test. Kita langsung aja klik yang analysis, lalu compare means. Nah, di sini ada one sample t-test, kita klik. Nah, untuk yang ini kita pindahkan ke test variabel dengan mengklik yang tanda panah. Lalu test value-nya itu adalah 75. Kenapa jadi 75? Karena si peneliti itu tadi menduga atau menghipotesiskan nilai rata-rata siswa itu adalah 75. Maka dari itu kita buktikan apakah dugaan si peneliti itu benar atau tidak. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar. Oke, ini untuk one sample-nya. Ini untuk one sample statistik, dan ini one sample test. Ini ada standar deviation-nya itu 3,655, min-nya 78,42, n ini jumlah yang kita teliti itu ada 12 orang. Nah, kita membaca yang di one sample t-test. Ini untuk T hitung itu 3,239, DF-nya itu 11, sig to child-nya itu 0,008, min difference-nya itu 3,417, lower-nya itu 1,09, dan upper-nya itu 5,74. Lalu bagaimana cara kita menentukan apakah ini diterima atau ditolak, HO atau HA-nya? Bisa kita lihat di sini. Nah, di hipotesis penelitian, HO itu adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang telah melakukan self-regulated learning sama dengan nilai 75. Itu untuk HO, bunyi HO-nya. Kemudian untuk bunyi HA, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang telah melakukan self-regulated learning tidak sama dengan nilai 75. Nah, dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test. Yang pertama, apabila nilai
nilai sick to telt-nya itu kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Kemudian jika nilai sick to telt-nya itu lebih dari 0,05, maka HO diterima. Nah, tadi nilainya itu kan yang sick to telt-nya itu adalah 0,08. Artinya itu nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, itu artinya HO-nya ditolak karena nilainya lebih kecil. Seperti yang ini. Nah, ini kan HO yang ditolak. Bunyi HO itu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang telah melakukan self-regulated learning sama dengan nilai 75 itu ditolak. Berarti kita menggunakan yang HA. Berarti hasilnya itu yang ini. Nah, jadi kesimpulannya, nilai rata-rata belajar siswa yang telah melakukan self-regulated learning itu tidak sama dengan nilai 75. Nah, ini untuk hasil pengujian one sample t-test. Oke, yang selanjutnya yakni adalah independent sample t-test. Di sini kita jelaskan dulu pengertiannya apa. Nah, untuk pengertian dari independent sample t-test itu adalah suatu prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus yang sifatnya acak. Kemudian, independent t-test itu digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok. Nah, kemudian juga uji ini digunakan untuk dua kelompok yang tidak berhubungan satu sama lain atau dalam artian dua sampel bebas. Mungkin bisa kita langsung ke contoh. Sini ada contoh yang dimana itu peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas kelas A yang menggunakan metode belajar kelompok dan kelas B yang menggunakan metode belajar individu dalam manajemen kelas mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, masing-masing kelas itu terdapat 22 mahasiswa. Untuk datanya ini bisa kita lihat di dalam Excel. Ini untuk Excel-nya. Nah, bisa kita lihat ada 22 ya, ada 22 data. Dan ini untuk nilai dari kelas A. Dan ini untuk nilai kelas B. Nah, sebelum kita memasuki aplikasi SPSS atau menginput data ini ke SPSS, di sini saya akan membuatkan kodenya terlebih dahulu. Nah, untuk kode kelas A ini saya tuliskan A, dan untuk angkanya itu 1. Lalu kita tarik sampai ke 22. Lalu yang kelas B itu saya beri kode B. Lalu untuk angkanya itu angka 2. Oke, sudah. Untuk apa ini kodenya? Nah, nanti bisa kita lihat pada saat menginput data di SPSS. Dan kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita masuk ke variabel view. Sini kita beri nama hasil. Lalu di sini kelas. Untuk desimalnya itu kita 0. Karena tadi tidak ada angka desimal, maka 0. Lalu untuk ini belum. Oke. Lalu untuk label di sini saya beri hasil belajar
mata kuliah psikologi pendidikan. Lalu untuk yang kedua itu kelas. Nah, kemudian di values ini untuk yang pertama ini kita biarkan saja. Kita mengganti yang di values yang kolom kedua. Nah, di sini kita masukkan yang kode tadi. Ini angka 1, value-nya 1, dan labelnya itu kelas A. Lalu kita add. Oke. Lalu untuk yang kedua kelas B, lalu kita add. Nah, setelah sudah semuanya ini kita input, lalu kita klik OK. Nah, sudah semuanya. Yang ini kita biarkan saja. Lalu kita masuk ke data view. Nah, di sini ada hasil sama kelas. Nah, untuk hasil ini kita kembali ke Excel. Nah, untuk hasil ini kita copy. Ini kita copy terlebih dahulu yang kelas A. Lalu kita paste. Lalu kita copy lagi yang untuk kelas B. Ini kita letakkan di bawah kolom yang 22 ini. Kita paste. Nah, di sini yang di bagian kelas ini kita masukkan kode yang kita buat tadi. Nah, untuk yang kelas A ini kan 1 sampai 22. Kita copy lagi. Kita masukkan. Mungkin kita copy ulang. Kita copy ulang. Nah, sudah keluar kan nih angka 1. Lalu kita lanjutkan lagi di sini untuk yang kode B, yaitu angka 2. Dan kita masukkan di bawahnya. Kita lanjutkan di bawahnya maksudnya. Nah, oke, sudah. Lalu kita masuk ke analysis. Sini ada compare means. Lalu kita klik yang independent sample t-test. Nah, di sini bisa kita pindah ke sebelah yang hasil belajar mata kuliah di sini. Lalu untuk kelas itu masukkan di bagian grouping variable. Lalu untuk define groups-nya, grup 1 itu yang kode 1, grup 2 itu kode 2. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik lagi OK. Nah, maka di sini sudah keluar hasilnya. Nah, ini untuk
hasil belajar mata kuliah psikologi pendidikan kelas A, kelas B. Ini untuk kelas A, minnya itu 68,23 dengan standar deviasi 6,102, dan untuk kelas B itu nilai minnya ada 8,55 dan standar deviasinya itu 3,764. Nah, di sini kita melihat dari nilai equivalence assumption. Di sini ada F itu 3,424, signya itu 0,071, T hitung itu min 11,330, kemudian DF itu 42, dan sig to nya itu 0,00. Kemudian yang equivalence not assume-nya, T hitungnya itu min 11,330, DF-nya itu 34,958, dan sig to nya itu 0,000. Lalu bagaimana kita mengetahuinya, apakah ini diterima atau ditolak? Kita lihat di bagian dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini jika nilai sig to nya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Nah, kemudian jika nilai sig to nya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Nah, untuk hasil dari independent sample test yang kita lakukan di SPSS tadi, nilai sig to nya itu kurang dari 0,05, ya kan? Nih, coba kita lihat. Nilainya itu adalah 0,000. Otomatis itu di bawah dari nilai 0,05. Maka artinya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Mungkin itu saja untuk yang bagian independent test. Oke, yang terakhir itu adalah paired sample test, di mana ini merupakan uji T berpasangan yang merupakan salah satu teknik pembuktian hipotesis, dan data yang digunakan itu tidak bebas alias berpasangan. Dan ciri-ciri kasusnya, objek penelitian ini dikenai dua perlakuan yang berbeda, seperti post-test dan pre-test, atau pre-test dan post-test. Nah, kemudian ini juga digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam suatu kelompok sampel tunggal. Dan uji ini dilakukan untuk menghitung selisih nilai dua variabel pada setiap kasus. Lalu, uji paired sample test itu merupakan bagian dari statistik parametrik yang sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian harus berdistribusi normal. Oke, kita langsung masuk ke bagian contoh. Di sini ada contoh di mana peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui hasil pembelajaran mata kuliah psikologi pendidikan pada mahasiswa, apakah terdapat perbedaan atau tidak setelah dilakukannya pre-test dan post-test, setelah dilakukannya perlakuan metode pembelajaran self-regulated learning. Nah, untuk datanya ini bisa kita lihat di dalam Excel. Nah, ini untuk datanya. Ada 22 mahasiswa. Ini untuk pre-test. Ini untuk post-test. Nah, kita langsung masuk saja ke aplikasi SPSS untuk menginput angka-angka yang ada di dalam Excel ini. Nah, kita sudah memasuki aplikasi SPSS. Di sini kita klik yang variable view. Di bagian kolom 1, bagian nama, itu kita tuliskan pre.
dan untuk kolom 2 itu post. Lalu untuk desimalnya itu 0 karena tidak ada koma di belakangnya. Dan untuk label di sini kita tulis pretest. Dan untuk yang kedua itu posttest. Lalu kita lanjut ke data view. Kita klik yang data view. Nah, di sini sudah muncul pre dan post. Lalu kita input data yang dari Excel. Nah, ini kita copy. Lalu kita paste. Nah, angka sudah muncul. Lalu kita klik analyze. Lalu kita klik yang compare means. Lalu kita pilih yang paired sample t-test. Nah, di sini kita pindahkan ke variabel 1. Dan untuk yang posttest kita pindahkan ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk hasilnya. Yang ini ada paired sample statistik, di mana ini maksudnya adalah ringkasan dari statistik deskriptif. Kemudian ini paired sample correlation, maksudnya adalah untuk menunjukkan apakah ada hubungan antara pretest dan posttest. Kemudian ini paired sample t-test, yang dimana ini sangat penting untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil pembelajaran. Nah, bisa kita lihat ringkasannya. Di sini saya membikinkan ringkasan. Untuk output yang pertama itu paired sample statistik. Di sini output diperlihatkan sebagai hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan posttest. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pretest nilai min-nya atau rata-ratanya adalah 68,23 dan untuk posttest itu 85,55. N ini jumlah mahasiswanya itu ada 22. Kemudian ini ada standard deviation. Untuk pretestnya itu 6,102 dan posttestnya itu 3,764. Dan di sini juga ada standar error mean. Untuk pretest itu 1,301 dan untuk posttest itu 0,802. Lalu untuk output yang kedua ini paired sample correlation. Artinya apakah di sini ada hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni pretest dan posttest. Nah, di sini kita ketahui nilai korelasinya itu min 0,234 dan nilai signifikannya itu 0,295. Nah, seperti yang kita ketahui, apabila nilai itu lebih besar dari 0,05, maka artinya ini tidak indikasinya itu tidak ada hubungan. Mereka tidak memiliki hubungan karena nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Berarti di sini tidak ada hubungan antara pretest dan posttest. Lalu bagaimana dengan output yang ketiga? Untuk output yang ketiga bisa kita lihat di sini. Untuk T hitungnya itu min 10,305 dan untuk DF itu 21 dan untuk nilai signifikan totalnya itu 0,000. Nah, dasar pengambilan keputusan apabila nilai signifikan totalnya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Kemudian, jika nilai signifikan totalnya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Nah, di sini karena nilai signifikan totalnya itu adalah 0,000, artinya itu lebih kecil dari 0,05 yang ini, artinya data ini terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Jadi untuk keputusan diketahui bahwa nilai signifikan totalnya itu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar psikologi pendidikan pada data pretest dan posttest. Artinya, perlakuan metode self-regulated learning itu memiliki perbedaan yang sangat jelas pada saat pretest dan juga posttestnya. Nah, demikian untuk penginputan data Parrot Sample Test.